Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah. Fa inna taqwa madaru kulli sa'adah kama anna ittiba'al hawa ra'su kulli syaqawa faqad fazal muttaqun. Qala Allah fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid As-Salam yang senantiasa kita semua tercurahkan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tersebabnya lah kita dapat melaksanakan perintahnya dengan semata-mata iman kepada Allah, Rasul dan hari akhir. Selaku hamba Allah yang dhaif, maka wajib kita bersyukur atas rahmat, taufik dan hidayahnya ini. Dan juga selaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah berhenti untuk menyanjungkan sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tersebab Rasul kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tersebab Nabi kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu maupun yang sunnah dengan baik dan benar. Dan tersebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Semoga kita semua termasuk hamba Allah, umat Rasulullah yang senantiasa tercurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid As-Salam, khatib berpesan kepada kita semua dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya yang namanya orang yang beriman itu perintahnya yang terus menerus adalah pertama hijrah. Hijrah secara bahasa syariah adalah berpindah tempat dari yang lama ke tempat yang baru. Tetapi dalam pandangan ahli ma'rifat, yang dimaksud dengan hijrah ini adalah tazkiyatul iman, mensucikan akidah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa kita sucikan? Dari keyakinan kepada selain Allah, dalam bahasa lain disebut dengan musyrik. Kalau kita percaya kepada kekuatan selain Allah di dalam hidup dan kehidupan ini, maka kita harus hijrah, tazkiyatul iman, bersihkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab percuma saja kita melaksanakan ibadah kalau kita memiliki keimanan dualisme. Jangan dimadu Allah itu. Keyakinan kepada Allah jangan dimadu.
Jangan percaya kepada Allah, juga percaya kepada kekuatan selain Allah, maka bisa rusaklah akidah kita. Sebab akidah ini adalah sakral yang dapat menyelamatkan kita. Kalau akidah kita tidak baik dan benar, masih penuh dengan khurafat dan tahayul, masih percaya kepada kekuatan-kekuatan selain Allah, maka wajiblah kita hijrah dari itu. Allah berkalam di dalam ayat yang lain, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar yang tidak bisa terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam surah Ali Imran ayat 102 Allah menyatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu sebelum selamat akidahnya, itu yang dimaksud. Wala tamutunna, janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali akidah kamu sudah selamat, sudah tidak melakukan perbuatan musyrik lagi di dalam hidup dan kehidupan kita. Ini yang dimaksud dengan hijrah secara ahli ma'rifah. Yang kedua, hijrah secara ahli ma'rifah adalah tazkiyatul qalbi, membersihkan hati. Nabi Muhammad membingkai sangat sederhana supaya hati kita bersih, berzikir sesudah sholat 5 waktu dengan tasbih subhanallah, maha suci Allah. Maksudnya yang harus dibersihkan, disucikan adalah qalbu kita. Hindari perbuatan-perbuatan khurafat dan tahayul, hindari perbuatan hasud, iri, dengki, ujub dan takabur. Hati ini mari kita hijrah, bersihkan qalbu kita dari sifat-sifat akhlak yang mazmumah menuju akhlak mahmudah yang terpuji. Kemudian ahli ma'rifah menafsirkan ayat wajahadu, berjihad, wajahadu fi amwalihim, wajahadu fi sabilillah, ulaika yarjuna rahmatullah. Berharap rahmat Allah itu, rahmat Allah akan sampai kepada kita kalau kita akidahnya baik dan benar. Kita hijrah dari perbuatan musyrik, hijrah dari perbuatan khurafat dan tahayul, percaya kepada kekuatan selain Allah. Kemudian kita berjihad, berjihad mengendalikan keyakinan kita kepada Allah, itu jihad juga namanya. Berjihad mengendalikan nafsu qalbu kita dari akhlak mazmumah yang tercela menuju akhlak mahmudah, itu berjihad juga, berjuang. Tapi Rasulullah yang menandaskan bahwa yang dimaksud dengan jihad itu ketika para sahabat pulang dari peperangan Badar, bertanya, Rasulullah berkalam, raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru selesai menyelesaikan peperangan yang kecil menuju kepada perang yang sangat besar, jihad yang sangat besar. Sahabat tercengang, ya Rasulullah, ayu syai'in jihadul akbar. Wahai Rasulullah, jihad yang paling besar itu jihad apa? Bukankah di Badar ini peperangan yang sangat besar? Para penghafal Al-Quran tidak sedikit, sampai 70 orang yang wafat, yang gugur di medan perjuangan. Engkau katakan ini jihad yang paling kecil? Rasul melanjutkan kalamnya, jihadul akbar adalah jihadun nafsi. Jihad yang paling besar itu, kata Rasul, adalah jihad melawan hawa nafsu. Nafsu yang mana? Syekh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan ada 7 nafsu minimal. Nafsul ammarah, nafsul lawamah, nafsul mulhamah, nafsul radiyah, nafsul kamilah, nafsul mardiyah, nafsul mutmainnah. Tapi Syekh Al-Imam An-Nawawi mendeskrip dalam bahasa pesantren namanya mensyarah. Mensyarah pendapat Syekh Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam An-Nawawi mensyarah dalam kitabnya yang bernama Qatrul Ghais
Minimal kata beliau yang harus dijihadkan, yang harus diperjuangkan nafsu yang ada di dalam diri kita adalah 2 poin, yaitu nafsul ammarah dan nafsul lawamah. Yang 5 poin positif. Ammarah dan lawamah ini identik dengan perilaku hayawan. Perilaku hayawan itu ada di dalam 7 sensor tubuh kita ini. Karena itu kita dalam berjihad harus membersihkan 7 sensor motorik di dalam tubuh kita. Dari apa? Dari nafsul ammarah dan nafsul lawamah. Sombong, angkuh, takabur, mengejek orang, menghina orang, mencaci maki orang, merasa diri paling hebat, paling pintar, paling bangga. Itu karakter-karakter yang seperti itu yang harus dijihadkan, berjuang. Apakah mudah? Berkalamnya mah gampang, tapi melaksanakannya berat, bagaikan kita mengangkat batu ratusan kilo. Inilah yang dimaksud jihad oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Jadi ternyata jihad itu yang paling berat adalah mengendalikan hawa nafsu. Berjihad dan berhijrah di dalam melaksanakan ibadah itu tergantung nawaitu. Kalau kita niatnya baik, halillah hanya karena Allah, kita akan mendapatkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi di depan, kita mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah. Kalau nawaitunya lillah karena Allah. Tapi kalau kita berjihad dan berjuang, berhijrah, niatnya bukan karena Allah, niatnya ingin mencari popularitas atau ingin mencari yang lain, kata Rasulullah, fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkannya. Karena kata Rasulullah dalam hadis Arba'in An-Nawawi ini, innamal a'malu binniyat, hanya saja semua amal ibadah ini tergantung nawaitu kita bagaimana. Apakah nawaitu kita baik, akan mendapatkan ganjaran baik. Nawaitu kita negatif, maka kita mendapatkan ganjaran yang negatif. Semuanya tergantung kita. Apakah kita ingin hasanah fid dunya wal akhirah? Semuanya kembali kepada niat kita lillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.